Hi everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Masih bareng sama gue lagi di konten Top 10 List Film yang hari ini gue mau kasih kalian 10 film horor terbaik di tahun 2020. Horor di tahun 2020 nampaknya cukup mendominasi genre yang lain dan punya banyak judul-judul baru yang mungkin bakal lebih fresh dan lebih seru dengan misterinya. Ada beberapa judul film horor di tahun 2020 yang cukup menyita perhatian gue dan mungkin aja salah satunya bakal masuk ke list film hari ini. Buat yang udah penasaran sama film apa aja yang bakal masuk ke dalam 10 besar film horor terbaik di tahun 2020 versi dari gua ini, kalian boleh pencet tombol subscribe-nya dulu sekalian aktifin notifikasinya. Sedikit info di channel ini, kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi film yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat mendatang. Oke, nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai 10 besar film terbaik versi dari gua. Someone was murdered at that house. Why did you never go into that place? Something never felt The right. Grudge. Thriller horor memang selalu mendominasi kengerian yang cukup seru dan selalu banget bikin kita merinding. Tapi apa jadinya dengan dua tema ngeri tersebut digabungkan dengan sebuah psikologikal yang bikin kita mind-blowing? The Grudge bercerita pada sebuah rumah yang telah dikutuk oleh para roh jahat yang sering juga menyerang dan melukai dengan cara yang sangat kejam, mengerikan, dan juga sadis. Jadi siapapun yang memasukinya akan dibuat sengsara dan merasa tersiksa. Yap, kalau kalian merasa ada yang janggal dengan judul film ini, kalian benar. Ini adalah salah satu film reboot yang digarap oleh Nicolas Pesce dengan sangat rapi. Karena mungkin ada beberapa alasan gue lumayan menyukai film ini dibanding film horor lain di tahun 2020 ini. Tapi gue memang harus bersikap netral, gue akui ini film benar-benar membuat orang menontonnya sangat kecewa. Pasalnya alur ceritanya sendiri kurang begitu kental, penggambaran tokoh yang biasa aja, serta selalu menggunakan sebuah surprising horror yang sangat klise yang sering gue sebut too much jump scare. Dan jadinya mungkin karena beberapa alasan gue rasa The Grudge masih layak lah buat jadi film horor terbaik 2020 versi dari gue ini. The Grudge sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 4,3 dengan voters lebih dari 19.000 pengguna akun di situs IMDb. What's the last thing you remember, Danny? He said we had to run. The New Mutants. Marvel Entertainment mungkin memang selalu membuat sebuah film superhero dengan sebuah karisma yang keren dan tentu aja ramah untuk anak-anak. Tapi apa jadinya jika Marvel membuat film horor dengan tema superhero yang bakal jadi lebih unik dari biasanya? The New Mutant bercerita di lokasi pada sebuah rumah sakit terpencil di mana sekelompok para mutan remaja telah ditahan untuk pemantauan psikiatri yang sangat ketat. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi dan sempat diuji olehnya baik dari segi kemampuan mutannya maupun dari segi persahabatan mereka saat mereka berjuang untuk bisa keluar dengan selamat dari rumah sakit itu. Sebuah genre unik dari gabungan studio 20th Century Studios dan Marvel Entertainment ini mungkin bakal lebih cenderung mengarah ke genre horror daripada action dan superhero-nya. Gue sendiri memang selalu menyukai karya-karya terbaik dari Marvel yang sebelum-sebelumnya dan mungkin ini adalah salah satu film dari Marvel dengan gaya unik yang berhasil mencuri perhatian gue di saat premier filmnya dimulai. The New Mutant sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 5,3 dengan voters lebih dari 36.000 pengguna akun di situs IMDb. Drilled to the bottom of the ocean, and we don't know what came out. Underwater. Alien dan monster bakal menjadi tema penting di film ini dengan genre horor yang mencekam dan menghiasi filmnya dengan sangat intens yang juga bikin penontonnya merinding. Underwater menceritakan pada awak para peneliti bawah air yang sedang bekerja mencari sesuatu yang juga penting guna untuk menyelamatkan mereka setelah gempa bumi menghancurkan laboratorium bawah air mereka. Lambat laun para kru yang sedang mencari cara untuk keluar mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih menakutkan di dasar laut dibanding kematiannya. Bertema monster di sebuah genre horor bakal menjadi poin penting yang selalu gua pantau di setiap tahunnya. Mungkin Underwater ini bakal masuk ke list itu dengan sangat baik. Tapi sewaktu gua nonton filmnya agak sedikit kurang mendapatkan feel-nya dan terasa hambar di genre horornya walaupun film ini tertera sebagai film horor. Namun karena menggunakan sebuah subgenre misteri dan sebuah tema bawah air yang juga seru, gua mengkesampingkan hal itu dan lumayan cukup menikmati proses cerita dari awal sampai akhir filmnya selesai.
Underwater sampai video ini buat berhasil mendapatkan rating 5,8 dengan voters lebih dari 59.000 pengguna akun di situs IMDb. Wicked. And they come for whoever they want. I saw something. The Dark and the Wicked. Salah satu film horor yang lumayan underrated di tahun ini, dan bagi gue sendiri mungkin bakal menjadi sebuah kuda hitam dari genre tersebut dengan menggunakan sebuah cerita dan horor dengan sangat lumayan baik. The Dark and the Wicked menceritakan pada sebuah pertanian yang sangat jauh dari perkotaan yang ramai dengan seorang pria tua sekarat tampaknya terbaring di tempat tidurnya. Kedua anaknya pun kembali ke rumah di pertanian tersebut untuk merawat ayah mereka yang sedang sekarat. Namun sang ibu seakan-akan tidak ingin mereka datang dan terus-menerus menyuruhnya pulang. Sang ibu semakin bersikap aneh hingga keesokan harinya mereka menemukan bahwa ibu mereka bunuh diri di kandang ternaknya. Setelah itu kedua anak dari ibu dan ayah mereka di sana mulai mengalami kejadian aneh di rumah tersebut. Menurut pandangan dan opini gue, film ini berpotensi dari segi manapun untuk menjadi film yang seru banget untuk ditonton. Dengan skor film fresh yang sampai 90% dan audiens yang sampai 62% di Rotten Tomatoes, bakal bisa memperkuat opini gue ini. Namun mungkin karena keterbatasan premier film dan sponsor maupun bintang utama yang terkenal membuat filmnya menjadi minim peminat. Sayang banget sih. The Dark and the Wicked sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 6,1 dengan voters lebih dari 4.000 pengguna akun di situs IMDb. It's just you and me. We're back! The Baby Sister Killer Queen. Film sequel di tahun 2020 ini memang ada banyak banget, dan ini adalah salah satunya yang mungkin menjadi sebuah film seru dengan genre horor komedi yang sangat kental banget. The Baby Sister Killer Queen menceritakan pada 2 tahun setelah kejadian yang dikisahkan di film pertamanya dengan cerita tentang Cole pada saat ini adalah seorang siswa SMA yang tampan. Cole pun bercerita pada siapapun, dan dari sebagian orang sampai saat ini tidak ada yang mempercayai bahwa pengasuhnya bernama B membuat sebuah kultus setan dan berusaha membunuh Cole. Tapi ada satu sahabatnya bernama Melanie yang mempercayai Cole hingga mereka melihat kenyataan yang ada. Horror komedi yang dari awal filmnya dimulai, gue mulai merasakan ada keseruan yang hadir di dalam ceritanya. Hal ini gue sampaikan karena memang terbukti banget film ini rekomen dan pantas banget jadi film seru yang harus masuk ke playlist film ini. Tapi karena ini film sequel dari film pertamanya yaitu The Baby Sister 2017, mungkin gue sarankan agar kalian harus nonton film itu dulu baru sequelnya ini. The Baby Sister Killer Queen sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 5,8 dengan voters lebih dari 25.000 pengguna akun di situs IMDb. Brahms the Boy 2. Sama seperti sebelumnya, ini pun datang dari film sequel pertama dan bakal menjadi sebuah cerita baru yang lebih fresh ketimbang film pertamanya. Brahms the Boy 2 menceritakan pada sebuah keluarga muda yang memutuskan pindah untuk mencari kehidupan baru karena ada sebuah peristiwa yang membuat keluarga itu mengidap trauma. Namun di rumah baru tersebut, ibunya bernama Liza mendapati anaknya yang bernama Jude berteman dengan boneka yang sangat mirip dengan manusia yang diberi nama Brahms. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau film ini mungkin bakal lebih fresh dan baru ketimbang seperti film pertamanya. Namun dari segi misteri ada beberapa yang menjelaskan bahwa film ini memang terusan dari film pertamanya. Formula dan ciri khas dari film horor pertama dari The Boy terasa banget di sini, dan scoring musik yang sangat familiar membuat kalian bakal menikmati proses filmnya dari awal sampai akhir, dan gue jamin kalian gak bakal kecewa. Brahms the Boy 2 sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 4,6 dengan voters lebih dari 11.000 pengguna akun di situs IMDb. The Hunt. Mulai masuk ke thriller horor yang mungkin bakal lebih sadis dan lebih intens ketimbang film yang lainnya. The Hunt menceritakan tentang 12 orang asing yang tiba-tiba terbangun di sebuah tempat yang tidak mereka kenali sebelumnya. Mereka harus survive dan membongkar misteri yang terjadi dengan begitu mengerikan dan tentu aja mengasihkan.
Gue rasa untuk film ini mempunyai sebuah genre unik dan juga rahasia yang tentu aja udah mencolok dari awal filmnya dimulai. Kalau kalian perhatikan dengan jelas, kalian pasti bakal sadar dan mengetahuinya juga. Gue cukup dibawa enjoy dengan alur cerita dan actionnya, dan juga berasa nostalgia dengan film-film yang mungkin hampir sama dengan film The Hun ini. Walaupun di akhir film gue nggak begitu mengerti dan terkesan aneh, tapi juga menurut gue itu menarik. Pemeran utama di film ini pun terasa banget akan karismanya dan juga auranya. The Hun sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 6,5 dengan voters lebih dari 64.000 pengguna akun di situs IMDb. Pull me out. Possessor. Di sini memang kebanyakan dari genre horror thriller yang membuat kita ngeri dengan adegan jump scare dan sebuah misteri yang mencekam. Tapi kali ini ada yang beda dan sedikit unik karena nampaknya horror science fiction di tahun 2020 ini bakal menampakkan dengan lebih intens dan menyeramkan. Possessor menceritakan tentang seorang pembunuh elit bernama Tasia Foss yang bertugas untuk menggunakan teknologi implan otak yang bertujuan untuk mengendalikan tubuh orang lain guna mengeksekusi target yang berprofil lebih tinggi dari biasanya. Saat dia tenggelam lebih dalam pada tugas terbarunya itu, Foss terjebak di dalam sebuah pikiran yang mengancam untuk melenyapkannya. Kalau kalian mau cari film dengan horor yang intens, mungkin ini adalah salah satu film yang cocok buat kalian. Gue sendiri cukup enjoy dan menikmati di sepanjang filmnya berjalan, dan gue juga merasa hampir nggak ngeliat downfall film ini yang buat filmnya rada drop dan cringe seperti di film horor kebanyakan. Possessor sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 6,4 dengan voters lebih dari 11.000 pengguna akun di situs IMDb. His House. Akhirnya Netflix juga datang di dalam genre horor yang bikin goosebumps, dan mungkin ini bakal menjadi film horor dari Netflix yang menjadi cerita seru juga untuk menontonnya. His House menceritakan pada seorang pengungsi asal Sudan bernama Rial dan Bol yang menemukan sebuah rumah milik pemerintah Inggris dengan sebuah hantu aneh yang bersemayam di dalam rumahnya itu. Premis yang dihadirkan di film ini menurut gua memang terlihat seperti real dan seru, tapi juga agak sedikit gak make sense dan lumayan agak unik. Namun sepanjang cerita di film ini bakal menghadirkan bukan soal cuma hantu dan semacamnya aja, tapi ada beberapa pesan moral yang tersampaikan yang sangat benar-benar mendalam. Sebagai inti utama di film ini mungkin bakal meminimalisir jump scare dan hal-hal hantu lainnya. Gue sendiri nggak terlalu peduli dengan itu karena yang gue tangkap di sini soal cerita dan hal mencekam yang terasa sangat bagus banget. His House sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 6,5 dengan voters lebih dari 18.000 pengguna akun di situs IMDb. Where are you? Show yourself! Surprise. The Invisible Man. Dari tadi memang kebanyakan adalah sebuah sequel yang dibuat ulang agar menjadi lebih fresh dan seru. Tapi buat The Invisible Man bakal menjadi sebuah remake atau reboot film yang seru banget dan juga lumayan mencekam. The Invisible Man menceritakan tentang seorang perempuan bernama Cecilia Cass yang dirinya sendiri tidak percaya bahwa mantan kekasihnya dengan sifat temperamental melakukan bunuh diri secara mengenaskan dan meninggalkan warisan kepadanya. Karena hal itu, Cecilia dihantui oleh seseorang tak kasat mata dan mulai berusaha untuk membuktikan bahwa ia sedang diburu oleh seseorang yang tidak terlihat oleh siapapun itu. Poin utama di film ini menurut gue adalah scoring musik yang lumayan begitu sangat bikin merinding para penontonnya. Lalu ada acting dari para aktor dan aktrisnya yang juga buat gue sendiri terkagum-kagum dengan sangat megah. Namun ada beberapa yang buat gue sedikit agak kurang suka juga karena mungkin ceritanya yang terlalu panjang dan adegan atau scene yang dibuat lebih sinematik juga rada gelap, jadi gue kurang sedikit buat menikmatinya lah. The Invisible Man sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 7,1 dengan voters lebih dari 158.000 pengguna akun di situs IMDb.
Oke, mungkin cuma segitu aja 10 film horor terbaik di tahun 2020 yang bisa gua share kali ini. Jika kalian kurang setuju dengan list 10 film versi dari gua, kalian boleh share 10 film horor terbaik versi dari kalian itu di kolom komentar, dan sekalian juga dengan khusus request film untuk konten rekomendasi 5 film di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting still enjoy watching the movies. Gua Rion undur diri, see you in the next film.